Ya, penyederhanaan pengolahan. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada yang bisa kita sederhanakan lagi. Yang bagian samin. Itu ada saminnya. Pokoknya kuncinya ada saminnya ya. Yang bagian ini. Ya. Ini lihat contoh yang buktikan kemarin. Ada nggak? Kalian disuruh buktikan. Pembuktian ada kan? Ada nggak? Yang bawah ada nggak? Iya, sama kan? Nah, berarti dapat berapa dapat nilainya? G1, G2 minus apa plus? Ya. Kalau plus ya bikin plus saja nggak apa-apa. Plus berarti ya? Plus ya? Yakin plus? Nah nanti dicek. Berarti yang dapat yang ini tadi, yang disederhanakan tadi itu menjadi nanti ini ya? Nah. Yang tadi yang ini berubahnya jadi satu kotak. Jadi B1, B2 yang masih tersisa adalah ini ya, sampingnya masih tersisa yang ini sama ini ya. Paham di sini? Gimana? Paham ya? Paham? Baik? Paham ya? Iya kan? Ngerti. Ini kan sudah dapat nilainya dan sederhanakan jadi satu kotak kan? Nah ini hasilnya ya. Yang jadi yang belum masih tersisa ini kan? Benar ya? Jadi segitiga kan? Nah sekarang disederhanakan lagi. Yang mana disederhanakan lagi? Samping 3. Yang samping ini dengan ini, kemudian ini ya kan? Jadilah ini. Masih tersisa apa? Ini kan bagian bawah kan? Samping satu masih ya? Iya. Samping satu yang di sini samping 3, ini samping. Ya, kalau samping 2 ini sudah selesai kan? Dapat sudah. Kemudian yang ketiga, berarti masih tinggal yang samping satu. Kemudian samping satu tadi di dari lagi, ya, jadi satu kotak hasilnya adalah G1, G2, G3. Ya kalau dia plus ini plus ya. Kalau plus ya plus. Nanti cek lagi ya. G1, G2, kemudian nah ini penyederhanaannya. Dari yang sebelumnya ini yang banyak sampingnya, banyak gennya, maka menjadi satu detektor. Ya, nah ini mencari menggunakan diagram penjelasan diagram log. Ya, cukup ya, paham ya? Ada yang ngerti? Kalau nggak ngerti tanya yang ngerti ya. Ngerti ya? Nggak ngerti? Beri yang paham. Yang mana paham? Yang di sini paham. Di sini jadinya. Cara itu jadikan penyebutnya Pak. Maksudnya jadi cara rumusnya dicari kemana? Pembuktian kemarin itu caranya kan kita tahu nih G1, G2, H1 kan. Kalau ini kita dapatkan berapa nilai PM-nya? Ingat yang kemarin yang kalian bikin di sini. Nah ini terus kemudian ada kotak satu lagi ya enggak? Kemudian ini ada kotak satu. Iya, ngeliat buku tidak pelempar kan? Ya. Kenapa repot ini ya? Ya, pakai soto satu kalau di sini kan.
Paham? Biar paham. Nanti gimana menyederhanakan? Ini dapat ya dari yang ini tadi dapatnya dijadikan ini. Jadi satu kotak, ya kan? Ya. Jadinya di sini G1, G2, 1 ditambah G1, G2, H 1. ya kan? Ya. Ingat kuncinya itu kan bentuknya itu lo tertutup ya. Ada H-nya. Nah, sekarang sudah dapat ini. Sekarang kamu lihat ada samping, ada TF1, TF2 sama H. Berarti kan sama aja, ini disederhanakan lagi. Jadilah yang ini. Dapatnya gimana caranya ya? Kayak gimana caranya cari? Masih ingat gak cara yang kemarin? Hah? Masa mau ulang lagi? Cara yang kemarin yang kalian buat itu yang ada apa namanya? Ini BS ya. Ini BS ya. Ini R SD. Cara. Paham ya? Paham tidak? Oke, yang ini sudah didapatkan sederhana. Berikutnya yang ini nama ini pasal ini, ya. Nah, selanjutnya ini kan ada feedback juga ya. Ini juga ada ini, masih ada sampingnya ya. Jadi sampingnya itu memang harus dihilangkan ya. Tidak ada lagi, jadi kayak murni jadi ya. Murni maksudnya antara CS per R. Oke, kalau cara ya bisa berikutnya ada signal flow graph. Ya, tapi nggak sampai selesai ya penjelasannya. Jadi sampai di situ saja. Signal flow graph ini menggambarkan selain dengan menggunakan diagram log. Ya, jadi untuk menggambarkan suatu sistem kendali itu bisa menggunakan signal flow graph atau SFG atau juga grafik aliran. Kemudian hubungan antara SFG dengan diagram blok kita lihat gambarnya. Di sini pakai kotak, pakai arah panah ya, pakai garis arah panah. Sementara kalau di SFG dia cukup titik, garis sama arah panah. Jadi kelihatan lebih simple. Ya. Lanjutnya bisa dilihat penyederhanaan yang lain, contohnya yang lain. Di sini kita lihat ada G1, GS sama KS ya. Ada S, CS. Nah, maka digambarkan secara XSG atau grafik range-nya. Ini titiknya jadi RS. Titik keluarannya itu menjadi C, S. Kemudian titik samping itu menjadi titik satuan. Pertemuannya dia feedback karena dia minus. Ya, karena ini minus. Selanjutnya S. Ini satu, nilai berapapun masukkan dikalikan satu akan nilai ya sama kan? Ya, jadi ini satu, ditulis saja satu. Kemudian untuk GS-nya ditandai dengan tanda panah tadi, GS, ya. Sama juga yang ini ada masukan tambahan. NS ini masukan ya. Kalau plus ini tambah masukan. Kalau minus itu pengurangan dari hasil ya. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya kurang lebih seperti itu. Cuma menghilangkan kotaknya saja. Menggantikannya menggunakan panah. Oke, di sini sifat dari FG ya. A. Jadi Y itu sama dengan A dikali X ya. Kemudian di sini juga sama. Kalau disederhanakan itu menjadi seperti ini ya. A ada sumbu, ada apa namanya? Not ya, not simpul. Titik simpul ya, titik simpul namanya. Ada titik simpul X, Y, dan Z.
Kemudian kalau disederhanakan maka ada X dan Z. Ini A dikali B. Kalau yang ini kalau diserikan ya, kalau diparalelkan jadi A plus B. Selanjutnya sama ya, ini hanya sekedar penyederhanaan yang harus kita pahami sifat-sifat dari grafikal ini. Oke, yang ini juga sama ya. Yang BC ini kalau juga dijadikan satu garis maka ini adalah B bar 1 BC ya. Kalau dia minus ya. Kalau dia plus karena tidak ada minus C ya, nanti minus ini. Tapi kalau ada minus C ini plus ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, kemudian yang ini adalah min. Ini AS, YS. Kemudian yang ini A1. Kira berapa namanya? Maka nilainya adalah 1. Kalau yang ini nilainya adalah berapa? GS per 1 ditambah kan bukan minus nih. Jadi GS H ya. Oke. Anggap sudah paham ya. Anggap aja nanti belajar lagi. Kalau belajar cuma di sini ya lupa. Kemudian ini contoh ya, ini yang penjelasannya. Ada input, bagian sini input dan output. Jadi ada apa? Ada berapa notnya? Ada 4 ya, not atau simpulnya. X1, X2, X3, X4. Nah, kira-kira kalau dirubah menjadi blok diagram gimana ini? Diagram blok. Ini pertanyaan nanti. Kalau diubah menjadi diagram blok, kira seperti apa? Ya kan? Oke, ini pertanyaan. Belum tahu. Oke, ini X-nya adalah not atau simbol. Sementara G1, G2, G3, GH, H1, H2 itu disebut transmitten atau gain. Ya. Selanjutnya X1 itu adalah input node atau source sumber ya. X4 adalah output atau sink atau keluarannya ya. Kemudian untuk yang X2 dan X4, X2, X3 itu adalah mixed node atau node campuran. Sementara G1, G2, G3, G1, G2, G3 lihat tanahnya. Itu adalah gain lintasan maju atau ke depan ya, atau disebut juga forward gain. Sementara yang ini G1, G2, H1, H2 itu adalah gain loop satu, gain lintasan satu tutup. Kita lihat yang pertama G1, G2, H2. G1, G2, H2 ya, jadi dia menutupi bagian ini ya. Ya, tuh. Atau bisa kamu mulai dari G2, H2, G1 itu sama aja ya. Pilih salah satu. Kemudian yang berikutnya adalah G2, G3. Ya, back ada di backnya ya. Paham? Sampai sini? Paham. Pertanyaannya yang ini. Tentukan gain lintasan maju dan gain lintasan tertutup. Coba. Ada berapa gain lintasan maju? Ada berapa gain lintasan tertutup? Lintasan maju tuh. Ada 6 G. Yang menang itu apa? Gen 6 lintasan maju. Coba kita gain maju dulu. Lintasan maju. Apa saja? G1, G2, G3, Gain. G4. G1. Iya, G1. Kita bikin nama FBG ya, FBG ya. FBG itu forward back gain. Nah,
Dikira apa saja? Pertama. G1, G2, G3, G4, Nah. Yang kedua G1, G2, G4, G4, G6, D ada dulu. 2, Kemudian close nya ada G1, SPG nya, CFG nya, CPG nya, G1, G2, H1, G1, G2, H1, Oke. G1, G2, H1, A1. Berikutnya G2, G3, H2, G2, G3, H2, G3, H2, G2, G3, A2. Yang ketiga G3, G5, G4, G berapa? G3, G5, G4. G3, G5, G4. Panah dia. Bukan G5 berarti. Jadi G5, G6, H3. A3. Yang keempat G2, G4, G6, Oh, A3, A. Yang mana? Yang ini, terus dilanjutkan ke sini, dilanjutkan ke sini, mundur ke belakang. Paham? Paham? kenapa nggak dari G1, Pak? Hah? Karena posisinya kan Nggak tertutup sampai. dia, bukan terbuka. Yang tertutup kan menutupi semua antara ini. Kayak ini kan dia dimulai dari sini, kemudian ke sini, muter lagi ke sini, tutup kan? Tertutup namanya. Kalau terbuka Kembali ya lagi. gitu. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya. Kalau dia sampai sini ya nggak belum tertutup namanya kalau sampai sini. Ya, kalau cuma sampai sini ya nggak tertutup juga. Berarti harus ditutup. Paham ya? Kalau G1, G1, G2, G3, H1, H2 maksud apa? G1, G2, G3, H1, H2. A1, mana A1? Bawah. Ke sini. Terus lalu gimana muternya? Gimana muternya? Gimana muternya? Gak bisa ya? Ya, berarti sudah dapat ini ya. Oke, sudah ya? Habis ya? Habis. Oh yang pertama belum berarti ya? Masih ada sisa waktu ya.